Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayahnya, taufiknya kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin, Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keberkahan. Setiap amal salihnya dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara amal salih yang tidak boleh kita lupakan, tidak boleh kita tinggalkan adalah dakwah ilallah. Meskipun kita sibuk dengan amal fardiyah, salat, siyam, sedekah, tapi jangan pernah melupakan dakwah ilallah, mengajak manusia kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena sungguh pekerjaan, perbuatan atau perkataan yang paling baik adalah dakwah ilallah, mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Fussilat ayat 33, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin." Dan siapakah perkataan yang lebih baik daripada orang yang menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian ia beramal salih dan mengatakan sesungguhnya aku berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam At-Tabari di dalam tafsirnya beliau mengatakan dalam ayat ini Allah mengabarkan kepada manusia bahwa amal terbaik adalah da'a ilallah, menyeru manusia kepada kalimat tauhid la ilaha illallah, kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dakwah ini harus diiringi dengan amila salihan, harus diiringi dengan amal salih sebagai pembuktian dari dakwahnya. Kemudian selanjutnya baru mengatakan qala innani minal muslimin, yaitu menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama ahli tafsir menafsirkan kenapa ada kalimat qala innani minal muslimin, agar dakwah itu benar-benar ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ketika ia berdakwah, maka yang ia agungkan adalah Allah, bukan dirinya, bukan karena kecerdasannya, bukan karena kepandaian retorika dakwahnya, tetapi benar-benar dakwah ini ia pasrahkan, ia tujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kenapa kita harus berdakwah? Karena sungguh dengan dakwah ini maka kehidupan sosial kita akan lebih baik. Kalau kita berdakwah, maka kita berharap semoga kebaikan ini mendominasi dalam kehidupan kita. Karena jikalau keburukan mendominasi dalam kehidupan kita, itu tanda Allah akan menurunkan azabnya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di dalam tafsir surat Al-A'raf ayat 163, 64, 165, di sana Allah Subhanahu wa taala mengisahkan, Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang Bani Israel. Di sana ada kampung yang namanya Ailah. Ada yang mengatakan Eliyah. Bani Israel saat itu dapat perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengagungkan hari Jumat. Tetapi Bani Israel malah lebih senang mengagungkan hari Sabtu. Oleh karena pengingkarannya kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah menghukum mereka. Allah melarang mereka untuk mencari ikan kecuali pada hari Sabtu. Dan ketika hari Sabtu itu, Allah Subhanahu wa taala tidak menampakkan ikannya. Maka kemudian mereka ngakali. Sebagian Bani Israel mengakali. Mereka membuat bendungan agar ikannya itu bisa masuk ke bendungan tadi itu. Kemudian nanti hari Ahadnya baru ia ambili, ia cari. Atas kemungkaran ini, maka Bani Israel terpecah menjadi beberapa kelompok. Kelompok pertama adalah orang yang mengingkari tuntutan Allah Subhanahu wa taala, mengingkari aturan Allah. Ada di antara mereka yang taat kepada aturan Allah. Dan di antara orang-orang yang taat kepada Allah pun terpecah menjadi dua. Ada mereka yang diam saja dengan kemungkaran saudaranya, tapi ada pula yang mereka beramar ma'ruf nahi munkar, mereka berdakwah, mengajak untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam surat Al-A'raf ayat 164 terjadi dialog antara orang yang diam dengan kemungkaran dan orang yang berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang diam tadi itu mengatakan kepada orang yang berdakwah, "Wa idz qalat
ummatum minhum lima ta'iduna qauman illahu muhlikuhum aw mu'adzibuhum 'adzaban syadida qalu ma'dziratan ila rabbikum wa la'allahum yattaqun. Orang yang diam tadi mengatakan, kenapa engkau menasihati mereka yang jelas-jelas akan diazab oleh Allah, jelas-jelas akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka orang-orang yang berdakwah tadi mengatakan, qalu ma'dziratan ila rabbikum wa la'allahum yattaqun. Setidaknya ada dua alasan kenapa mereka harus berdakwah dan kenapa kita harus berdakwah. Ikhwan fiddin, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alasan yang pertama adalah ma'dziratan ila rabbikum, agar menjadi argumentasi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, agar nanti kita bisa bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala atas kehidupan yang Allah berikan kepada kita. Kemudian yang kedua, la'allahum yattaqun. Semoga dengan dakwah kita sebagian mereka ada yang tersadarkan dan kemudian kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka saatnya Ramadan ini kita harus amar ma'ruf nahi munkar. Tidak harus menunggu ilmu yang banyak. Tatkala kita mendapatkan ilmu, kita ajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena satu orang mendapat hidayah lewat lisan kita, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu lebih baik daripada unta merah. Sebagaimana yang dikatakan Rasulullah kepada Ali bin Abi Thalib. Rasulullah mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib, li ayyahdiya bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Sungguh satu orang mendapatkan hidayah karenamu itu lebih baik daripada seekor onta merah. Ibnu Hajar al-Asqalani ini dalam syarahnya menjelaskan onta merah di sini adalah kendaraan yang paling bagus, kendaraan yang paling mewah saat itu. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka dakwah ini amal salih yang harus senantiasa kita kerjakan di bulan Ramadan ini. Mari kita senantiasa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr, saling menasihati dalam kebenaran, saling menasihati dalam kesabaran. Semoga Allah memberikan kebaikan-kebaikan kepada kaum muslimin dengan dakwah kita. Akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.